Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di hari ini kita cerita. Kali ini aku mau nyeritain soal pengalaman aku ta'aruf. Ta'aruf yang benar sesuai syariat Islam itu apa sih? Itu aku mau nyampein sesuai dengan apa yang aku ketahui tanpa menggurui atau dengan bahasa yang sederhana, karena ilmu saya juga nggak banyak. Saya hanya orang yang fakir ilmu juga. Sebelumnya mau nyampein juga kalau mungkin saya kan setiap kali bikin video ini pakai cadar ya, tapi sebenarnya saya itu nggak cadaran karena saya itu nggak pede untuk cerita atau bikin video ya, nggak percaya diri aja gitu. Mau saya pakai cadar atau enggak, yang penting apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat ya. Dulu pernah nyoba sih belajar pakai cadar, ternyata istiqomah itu susah gitu. Jadi ya sesekali kadang pakai ketika pengen, kadang enggak ya udah gitu. Karena sepemahaman saya, karena cadar itu hukumnya sunnah, jika bisa mengerjakan sunnah itu lebih baik ya. Jika kalau tidak ya tidak apa-apa gitu ya. Kembali lagi ke tema ta'aruf. Ta'aruf itu umumnya yang kita kenal adalah orang awam itu akan tahu bahwa perkenalan kaku banget, nanti beli kucing dalam karung loh gitu kan, yang orang-orang tahu kan gitu ya. Karena komunikasi aja kita terbatas, hanya membicarakan pokok, bukan kayak orang yang nggak kayak temen juga yang setiap kali chat boleh lagi ngapain bla 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 bla. No. Ta'aruf itu yang pada hakikatnya tidak seperti itu. Nah, awalnya saya takut ikut ta'aruf karena saya masih awam waktu itu, takut salah pilih. Ternyata saya salah. Waktu itu ada suatu insiden yang bikin saya hijrah untuk memperdalam agama lagi, yaitu ketika ibu saya meninggal. Karena yang Allah bilang adalah hanya doa anaknya soleh-soleha yang bisa menolong orang tuanya di alam kubur. Nah, karena saya merasa saya belum solehah, saya di situ akhirnya saya terjun untuk rutin ikut pengajian tiap minggu. Nah, ternyata yang saya ikuti adalah kajian ta'aruf, kajian pranikah, juga kajian-kajian yang lain sih, cuman yang saya rutin datangkan tiap minggu itu adalah itu. Kok saya tertarik banget ya dengan pembahasan rumah tangga harmonis di dalam Islam, bagaimana Nabi Muhammad dulu memperlakukan istri-istrinya, itu Masya Allah banget. Dan banyak ilmu yang saya dapetin di situ, dan makanya memang saya berusaha, saya bertekad, ya Allah, aku pingin dapat jodoh melalui ta'aruf. Dan di situ saya ikuti. Ternyata ketika kita sudah dapat ilmunya, kita rutin ikut kajian tersebut, kita tuh paham banget loh kalau insya Allah tuh nggak salah. Insya Allah kita tuh nggak salah pilih. Terus ta'aruf itu apa sih? Ta'aruf itu pertama adalah perkenalan untuk kita itu mendapatkan pasangan dan dengan tata cara Islami sesuai dengan syariat Islam dan diniatkan oleh Allah, untuk Allah. Nah, pertama itu yang pastinya adalah yang sesuai syariat adalah niatnya untuk apa dulu nih. Kalau niatnya hanya untuk ya teman-teman udah pada nikah, aku belum, ya udah dikejar umur udah sekian, ya seperti itu ya berarti bukan karena Allah ya. Menikah itu kan ibadah yang bisa dikatakan penyempurna iman kita lah. Kalau dan ibadahnya itu juga misalkan perempuan melayani suami, menyiapkan air minum, membantu membersihkan rumah, walaupun pada hakikatnya itu
bukan kewajibannya ya pada sebenarnya, tapi ketika kita menolong, melakukan semua itu karena ibadah, apalagi untuk kecintaan kita untuk suami supaya rumah bersih, dia bahagia pulang kerja, itu kan ibadahnya Masya Allah. Nah, kembali lagi diniatkan untuk Allah, untuk ibadah, menyempurnakan iman. Kedua, kita itu biasanya, ya bukan biasanya, kita itu mengajukan biodata ke suatu ustadz atau ustazah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, jadi kalau yang pengalaman saya mengajukan biodata, kemudian biasanya itu kita boleh kok mengajukan ke ikhwan. Kita boleh kok mengajukan ke ikhwan ketika kita melihat biodata yang tertarik. Nah, ta'aruf yang saya ikutin adalah dia itu tidak memajang foto, tidak memajang nomor HP, sosmednya juga tidak ada, dan namanya pun hanya inisial, misalkan Rahadian, itu cuman RN, misal seperti itu. Nah, jadi waktu itu pengalaman saya itu ikut ta'aruf yang online offline sih. Saya tahu ustadz itu siapa, dia ustadz di Jogja juga yang memang spesialis ta'aruf. Saya juga pernah ikut kajiannya, dia juga mengisi kajian-kajian seperti itu. Tapi kan yang ikut di beliau ini tidak hanya di Jogja saja, tapi juga di luar kota sampai ke Sumatera, Kalimantan, Papua gitu, seperti itu. Jadi benar-benar menyeluruh Jawa Timur, mana-mana. Jadi orang yang ingin berniat untuk mendapatkan luar kota pun bisa gitu. Makanya dia buat menjadi online. Tapi juga ikut online tidak hanya sembarang online ya. Online tetap didampingi lewat chat gitu. Dan juga ada kajiannya. Jadi kita bisa dengerin kajian ta'aruf lewat online-nya itu. Nah, ta'aruf yang benar seperti itu yaitu adalah ketika adminnya, misalkan ada ikhwan yang tertarik dengan kita, tertarik dengan biodata kita, dia akan mengajukan. Dia nggak langsung japri kita, tapi dia itu chat adminnya dulu. Nah, chat admin, nanti admin yang menyampaikan, Mbak, ada yang mau mengajukan ta'aruf nih, ini biodatanya. Nah, dikirimlah ke saya gitu. Dikirim ke saya. Nah, kalau kita memang setuju atau tidak, kita tidak suka, ya udah sudah tidak. Tapi kalau kita setuju, ya udah kita ACC. Nah, saya pernah ditolak beberapa kali waktu itu. Jadi waktu itu pertama mungkin pemahaman di dalam Islam, organisasinya kita berbeda. Jadi dia itu pengennya waktu itu dia mengajukan ta'aruf ke saya ACC. Kemudian setelah di ACC kita buat grup itu hanya ada saya, ikhwannya, admin dan ustadz. Jadi ustadz sama admin itu mengawasi chat kita, perkenalan, yang nggak boleh kebablasan, nggak ada yang lagi ngapain apa nggak ada yang kayak gitu. Jadi biasanya hanya bertanya soal umum, aslinya mana, orang tuanya pekerjaannya apa, suku aslinya mana, terus pengajiannya di mana, alirannya apa, biasanya seperti itu. Nah, waktu itu saya itu nggak ada punya guru ngaji pribadi, jadi dia tidak serak. Akhirnya saya diputus, maksudnya saya ditolak, maaf, sepertinya kita tidak cocok, jadi saya mundur, ya udah. Tapi cara penyampaiannya dia salah, seingat saya ya, penyampaian dia salah, dianggap salah oleh ustadz. Akhirnya ustadznya itu bikin pengajian yang lumayan maksudnya berkaitan dengan itu ya, sepertinya seperti itu. Jadi adab menolak akhwat pun juga ada adabnya gitu. Nah, dia tidak memberi alasan kenapa, dia hanya bilang maaf, dari saya tidak lanjut gitu. Nah, yang kedua saya juga ada diajukan lagi, itu lulusan Universitas Negeri di Jogja. Kita udah ketemu langsung. Nah, itu juga nggak cocok karena
dari segi penampilan, maaf. Mungkin kita terkadang bisa menilai seseorang itu dari segi penampilannya. Mungkin ketika hiking stylenya seperti ini, ketika ke pasar stylenya seperti ini, ketika bertemu formal harusnya seperti apa. Nah itu mungkin saya tidak serak, pertama di stylenya, kedua di cara, dari obrolan juga tidak serak. Nah kemudian yang ketiga, ada 2 kandidat orang yang baru masuk join ta'aruf, yaitu ada 2 lah pokoknya, ada 2 ikhwan. Saya tertarik dengan satu biodata, saya mau mengajukan ke beliau, tapi saya takut ditolak. Akhirnya saya mundur gitu. Maksudnya saya membatalkan niat saya untuk mengajukan. Saya lihat biodatanya yang santun, gak aneh-aneh. Kan biasanya cowok tuh ada yang maunya yang cantik, putih, tinggi, langsing, apa-apa kayak gitu kan. Gak hanya soleha gitu-gitu, keibuan apa-apa, banyakan yang seperti itu. Nah dia itu gak ada, cuman sabar, soleha, tidak suka gibah gitu, seperti itu. Nah ternyata setelah itu saya tertarik. Saya nggak tahu wajahnya apa juga, saya cuma hanya melihat biodatanya simple seperti ini, memperlihatkan karakter orangnya, sepertinya orangnya juga nggak neko-neko. Nah terus akhirnya seminggu kemudian adminnya chat saya, Mbak ada yang mau mengajukan ta'aruf, ini orangnya. Nah ketika admin itu mengirimkan biodata ke kita, itu dia akan mengirimkan formulir benar-benar lengkap dari wajah, nama asli. Nah disitulah saya baru tahu wajahnya. Nah saya tertarik, tidak hanya wajahnya tapi juga memang dari biodata di awal. Akhirnya saya bilang, iya Min, saya mau, saya bilang gitu. Akhirnya setelah di ACC kita bikin grup seperti yang saya ceritakan tadi, ada admin, ada ustadz, saya dan ikhwannya, dan disitu kita perkenalan.